Pada episode perdana Kaskar Berbisik, kita sudah membahas tentang hal-hal yang biasa dilakukan di kalangan remaja serta anak muda. Dan kebiasaan yang cenderung memberikan dampak negatif seringkali dibenarkan. Dari hal-hal biasa tersebut, ada hal yang menarik untuk kita bahas bersama, yaitu seksual pra-perkawinan. Atas dasar pembuktian cinta, maka garis cinta dan dosa menjadi bias. Lalu, bagaimana seksual pra-perkawinan harus disikapi? Sejak SMP, lingkungan. Nggak ada yang dipikirin. Semuanya terjadi begitu cepat. Bahkan sudah melihat secara langsung. Hamil di luar nikah, aborsi, penyakit kelamin, bahkan sampai percobaan bunuh diri. Kalau ditanya sama-sama suka atau enggak tahu juga. Karena di luar dari pemikiran akan resiko-resiko tadi yang terjadi. Kaget, sedih, marah, kecewa. Kecewa bukan sama orang lain, tapi kecewa sama diri sendiri. Kalau gangguan mental pas kejadian enggak, tapi setelahnya. Setelah dan saat menjalani dampak dari kebodohan sendiri. Kerugiannya tidak diterima, baik di keluarga, bahkan di lingkungan teman-teman, jadi bahan omongan. Terus saat menjalani, membesarkan hasil dari perbuatan sendiri, membesarkan seorang anak di keluarga yang tidak diterima tuh gak enak. Bahkan sampai sekarang pun masih merasa menyesal dan kecewa. Deketin diri sama Tuhan. Kalau berkeluh kesah lebih ke Tuhan. Terus lebih pandang dari sisi anak sih. Lebih memprioritaskan anak, menguatkan karena anak sumber segala-galanya. Jangan coba-coba, jangan pernah tergiur dengan apa kata orang yang bilang kalau kamu nanti gak gaul, kamu kampungan, kamu gak sayang sama aku. Jangan pernah tergoda. Lebih sayangi diri sendiri, lebih dekatkan diri sama Tuhan, lebih banyak bercerita ke orang-orang yang kalian percaya. Kalau memang kalian punya masalah, jangan melampiaskan ke hal-hal yang tidak sewajarnya. Karena penyesalannya bukan hanya hari itu saja, tapi mungkin akan menjadi penyesalan seumur hidup yang akan kalian tanggung ke depannya.
Dari kasus teman kita, konsep terkait dengan relasi sehat untuk berpacaran, di mana relasi sehat di sini adalah tidak adanya relasi kuasa antara satu dengan yang lainnya, gitu, di mana pasangan tidak merasa lebih berkuasa dibandingkan pasangannya. Dua adalah pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan juga perilaku seksual beresiko, di mana kalau misalnya mereka tidak memiliki pengetahuan yang baik dan mereka tidak memiliki gambaran terkait dengan resiko-resiko yang nantinya ke depannya mereka hadapi ketika memutuskan melakukan perilaku seksual beresiko tadi, gitu ya, melakukan seks pranikah, itu yang akhirnya bisa membawa mereka ke masalah-masalah yang lebih besar lagi. Jadi kalau dari sisi medis sebenarnya sekarang kan sudah mulai digaungkan kesehatan jiwa ya pada beberapa anak mental health issue. Jadi memang kalau misalnya kita bicara tentang kesehatan, pasti kita bicara tentang dua hal. Ada kesehatan dari segi fisik, ada juga dari psikisnya atau kejiwaannya. Jadi kalau dari segi fisiknya sendiri, memang pada beberapa kasus itu sebenarnya kehamilan di bawah umur atau di bawah usia 18 tahun itu sebenarnya rahim belum siap untuk mengandung. Kenapa? Karena ketika dia berusia 18 tahun ke bawah, ada banyak hal-hal fungsi normal dari tubuhnya atau fisiologis dari tubuhnya yang memang belum siap untuk menerima proses mengandung dari seorang bayi itu. Efeknya apa? Makanya yang terjadi adalah kehamilan tersebut menjadi kehamilan beresiko tinggi. Efek dari kehamilan beresiko tinggi adalah ketika seseorang hamil di bawah usia 18 tahun, maka rahim yang belum siap tersebut akan bisa menjadi justru menimbulkan resiko yang tinggi bagi ibu yang mengandung, itu satu. Ketika dia melahirkan pun akan terjadi pendarahan lebih banyak, sehingga risiko kematian pun akan meningkat. Yang kedua adalah dari sisi infeksi menular yang bisa ditimbulkan dari kehidupan seks pranikah ya. Infeksi menular seksual, ada begitu banyak penyakit yang bisa menimbulkan risiko tinggi. Salah satunya misalnya ada sifilis, ada gonore atau kencing nanah, ada hepatitis, ada HIV salah satunya. Itu semua adalah beberapa jenis penyakit yang bisa ditimbulkan akibat perilaku seksual yang tidak aman. Juga dari segi psikisnya, seorang anak itu kan memiliki kondisi kejiwaan yang belum stabil. Itulah kenapa ketika dia belum dewasa, seorang anak belum bisa dikatakan matur atau memiliki kapasitas untuk menentukan arah hidupnya sebenarnya. Sehingga masih banyak dipengaruhi oleh keputusan-keputusan dari orang sekitarnya, salah satunya orang tua. Jadi ketika dia sudah hamil di luar nikah, bahkan usianya belum 18 tahun, maka itu sangat berefek sangat panjang ke dalam kehidupannya, baik itu trauma, bisa bahkan pada beberapa anak bisa sampai baby blues ya. Baby blues itu ketika dia sudah hamil melahirkan, maka dia bisa sedih berkepanjangan bahkan sampai depresi. Seperti itu, sehingga hal yang paling ditakutkan adalah dia bisa memiliki keinginan bunuh diri. Bukan berdampak 1 atau 2 tahun setelah dia melahirkan, tetapi juga bisa sampai berdampak sangat panjang bahkan sampai dia dewasa nanti. Ternyata di kalangan adik-adik siswa, adik-adik remaja itu masih sangat tabu untuk membicarakan soal seksualitas dan juga kesehatan reproduksi. Karena ketabuan ini sudah sangat melekat gitu ya di benak anak-anak, di benak masyarakat, sehingga tidak ada ruang diskusi ataupun tidak ada kesempatan untuk sang anak atau adik-adik siswa remaja untuk bertanya ke orang dewasa. Mereka malu untuk menanyakan pertanyaan yang sebenarnya mereka ingin tahu, kenapa ya misalnya tubuhku kok ada perubahan A, B, C, kenapa ya aku merasa tidak nyaman ketika ada temanku yang menyentuh bagian tertentu. Hal-hal tersebut dirasakan tapi mereka bingung untuk membicarakannya ataupun menanyakannya kepada orang-orang dewasa karena di masyarakat itu masih sangat tabu. Mencari tahu di luar, mereka mencari-cari tahu di internet, melakukan eksplorasi sendiri, tidak bisa terkontrol gitu. Konsep terkait dengan terminologi seks bebas itu juga sebenarnya masih agak sedikit keliru karena sebenarnya dalam aktivitas seksual itu memang harusnya bebas. Jadi setiap pasangan yang melakukan seks itu harus bebas tanpa tekanan, mereka bahagia melakukan hal tersebut, tapi ketika mereka melakukan hal tersebut dengan misalnya didorong oleh faktor-faktor lingkungan, kemudian merasa, oh ini karena aku dibilang sama pasanganku kalau aku nggak sayang sama dia, aku harus melakukan seksual sama dia gitu. Jadi bukan karena pengetahuan bahwa
oh dia tahu resiko-resiko yang akan dia hadapi ketika mereka melakukan hubungan seksual yang beresiko gitu ya, yang tanpa pengetahuan yang baik terkait dengan dampak-dampaknya. Dampak ekonomi lainnya kalau misalnya mereka melakukan seks beresiko, mereka hamil, mereka masih sekolah, mereka harus putus sekolah, jadi pintu lainnya untuk membuka masalah-masalah society lainnya gitu, kemiskinan, kematian kalau misalnya dia rahimnya belum siap untuk melahirkan dan lain sebagainya. Efek resikonya tersebut sangat panjang. Bukan hanya ketika dia mulai hamil dengan resiko tinggi, tapi ketika pada akhirnya dia sudah hamil kan pasti akan dihadapkan dalam dua pilihan. Dia menikah atau dia menggugurkan kandungan yang dia punya gitu. Dan itu bukan suatu hal yang dapat dengan mudah diputuskan. Karena ketika dia menikah itu berarti dia sudah memiliki status sebagai seorang ibu di luar status mentalnya dia, betul. Sedangkan dia masih seorang anak gitu, seorang anak tapi dia sudah harus memiliki anak, itu dia. Tapi ketika dia melakukan aborsi, itu berarti kan dia sudah satu, dia bisa mencederai kesehatannya dia, lalu yang kedua dia juga bisa melanggar hak asasi dari anak yang dikandungnya, lalu yang ketiga dia bisa menjadi malu bagi keluarganya. Dan yang terakhir adalah dia juga bisa beresiko untuk kesehatannya juga, karena aborsi itu bukan suatu hal yang mudah dilakukan gitu. Ketika dia sudah berani untuk mengatakan aborsi, oh saya mau mengaborsi saja, itu kan berarti kan dia sudah akan mengganggu rahimnya, dia akan mengganggu saluran reproduksinya dan lain-lain. Dampaknya akan sangat panjang. Itulah sebabnya ketika hal tersebut bisa dicegah dari awal, kenapa kita harus melakukannya. Oke, jadi kalau berdasarkan data dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, ini data dari tahun 2020 saja, itu sudah 40% atau anak remaja itu melakukan kegiatan seksual aktif pranikah gitu ya. Kemudian juga berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak di tahun 2022, sudah ada sekitar 55.000 kasus perkawinan anak usia dini, dan semuanya terjadi karena faktor hamil di luar nikah dan juga didorong oleh misalnya keluarga untuk langsung dinikahkan saja karena sang anak atau sang perempuan itu sudah punya pasangan. Jadi dari fakta lapangan saja itu sudah angka yang cukup luar biasa ya, 55.000 itu hanya di tahun 2022. Kita belum tahu nih data di 2023 seperti apa. Itu juga cukup mengkhawatirkan ya, karena ternyata perilaku seksual beresiko di Indonesia, di remaja di Indonesia itu cukup tinggi. Ini sudah darurat untuk misalnya kita sebagai orang dewasa, keluarga, kakak, adik, saudara, atau kakak rohani itu bisa menjadi ruang aman untuk mereka, adik-adik kita, teman-teman kita yang ingin misalnya bertanya ataupun ingin mendiskusikan sesuatu terkait dengan kegiatan seksualnya mereka, mereka ingin mencari tahu, harusnya kita bisa menjadi orang-orang yang memang sudah punya pengetahuan yang lebih baik dari mereka. Kita bisa membantu mereka untuk memberikan informasi yang tepat dan benar. Oke, kalau dari aku, yang pertama pastinya yuk mulai membuka ruang diskusi terkait dengan seksualitas dan juga kesehatan reproduksi dengan seperti kita membahas hal-hal normal lainnya gitu ya, sehingga ruang diskusi itu terbuka, ruang aman untuk adik-adik dan orang-orang di sekitar itu juga bisa lebih nyaman untuk mempertanyakan ataupun berdiskusi. Akhir mungkin stop stigmanya itu hanya dialamatkan oleh perempuan aja gitu, bahwa perempuan yang paling banyak dirugikan dalam kasus ini gitu ya, baik misalnya dia sudah dilabeli oleh masyarakat, dia akhirnya juga misalnya tidak bisa melanjutkan mimpi-mimpinya dia, kemudian dia juga harus menanggung resiko-resiko kesehatan hingga misalnya kematian itu di dirinya sendiri. Untuk orang tua, apabila memang anak-anak mulai bertanya, apabila anak-anak mulai penasaran dengan apa yang sih sebenarnya ada di dalam tubuhnya, tolong berikan informasi yang benar. Jangan ada rasa malu, jangan ada rasa tabu. Itu sebenarnya yang harus mulai kita galakan dari sekarang. Jadi memang ketika dia sudah mulai bertanya, apa sih sebenarnya vagina itu, apa sih sebenarnya penis itu, apa sih sebenarnya hubungan seksual misalnya gitu. Apalagi kalau misalnya anak-anak zaman sekarang kan sangat mudah menerima informasi dari internet. Ya, buka ruang diskusi dalam keluarga ketika anak-anak mulai berbicara tentang hal tersebut. Dan untuk orang-orang yang mungkin seperti kami dari sisi medis, memang kami sudah melakukan penyuluhan dan segala macam. Tapi memang kembali lagi dukungan dari masyarakat, dukungan dari pemerintah itu juga memang sangat diperlukan. Nah, apabila memang sudah melakukan hubungan yang berisiko tersebut,
pada akhirnya maka sangat disarankan bagi orang tersebut untuk segera melakukan VCT atau Voluntary Counseling Testing. Jadi secara sukarela melakukan konseling dan tes ke fasilitas kesehatan untuk memeriksakan dirinya. Apakah memang dia sudah tertularkah dengan infeksi menular seksual, atau mungkin melakukan konseling untuk menjaga kesehatan mentalnya. Jadi kalau memang sudah terlanjur melakukan hal tersebut, maka segera lakukan VCT agar tidak berembet ke hal-hal yang lain. Terima kasih atas waktunya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu atas waktunya. Ibu mau tahu dong, menurut iman Kristen atau secara Alkitab, apa sih yang dimaksud dengan hubungan seksual? Siapa saja yang dapat melakukan hubungan seksual itu? Lalu bagaimana kalau yang melakukan itu adalah anak usia dini atau mereka yang belum menikah? Berangkat dari dasar firman Tuhan, berbicara bagi kita, seks itu adalah anugerah Tuhan. Manusia pertama yang diciptakan adalah Adam. Dari tulang rusuk diambillah perempuan. Jadi seks dalam Alkitab adalah berkat Tuhan, pemberian Tuhan, dan hanya dinikmati dalam ikatan perkawinan. Tapi kalau itu dilakukan di luar perkawinan, itu mendatangkan hal yang fatal. Khususnya bagi remaja-remaja, anak muda, mereka tidak boleh. Tegas firman Tuhan katakan tidak boleh melakukan hubungan seksual itu sebelum perkawinan. Karena kalau kita sudah melakukan hubungan seksual dalam masa berpacaran, maka kita tidak menghargai lagi anugerah Tuhan, berkat Tuhan itu. Dan ada tahapan-tahapannya. Tahapannya melalui masa berpacaran itu harus melalui proses pra-perkawinan dulu. Katekisasi pra-perkawinan. Tidak langsung lapor terus besoknya perkawinan, tidak. Supaya mereka dibekali dengan dasar-dasar firman Tuhan dalam rumah tangga yang akan mereka masuki nanti, tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan. Makanya sebelum berangkat pacaran, Ibu selalu ingatkan generasi muda berdoa dulu, siapkan firman Tuhan sebagai makanan rohani sebelum melangkah untuk pacaran, supaya apa? Ada batas-batasnya. Generasi muda belum masuk perkawinan sudah hidup bebas-bebas, melakukan hal-hal yang bebas dan dianggap itu biasa, padahal firman Tuhan sudah mengingatkan jaga kekudusan hidup. Jadi sebagai kalangan anak muda Kristen, sikap kita harus menjaga kekudusan hidup itu ya Bu ya? Betul. Langkah konkret apa yang harus dilakukan anak muda, orang tua, pihak gereja khususnya ya, termasuk kakak layan, agar generasi muda kita tidak jatuh dalam dosa seksual pra-perkawinan? Kalau Ibu Pendeta kembali kepada Alkitab ya, pada firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 9 mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman. Kita tidak bisa menutup mata dan telinga. Bagi kita sebagai generasi orang tua, bagi kakak pelayan, bagi pihak gereja, ini tanggung jawab kita bersama. Pergaulan yang saat ini sudah banyak, mohon maaf, di kalangan gereja-gereja GPIB tentunya yang Ibu tahu, ada juga yang belum masuk perkawinan, mohon maaf sudah hamil duluan dan harus buru-buru untuk melakukan pemberkatan. Itu harus melalui proses dulu. Walaupun dia sudah, mohon maaf, sudah hamil duluan, tapi dia harus belajar katekisasi pra-perkawinan, dituntun supaya apa yang dia pernah lakukan tidak nanti terulang ke anaknya nanti kalau dia sudah dewasa, dia lakukan hal yang sama. Caranya bagaimana? Ya harus ada pengakuan di hadapan Tuhan, doa mohon pengampunan, dan peranan orang tua sangat penting. Pendidikan seks itu bukan nanti anak itu dewasa, tapi sejak dini sudah harus diajarkan. Di keluarga harus hal pertama orang tua yang harus perhatikan, mengajarkan kepada anak-anak. Di lingkungan sekolah, lingkungan gereja itu harus. Jadi ini kita tidak bisa lagi menutup mata, kita harus sadar bahwa ini kenyataan yang harus segera diberi perhatian bagi kita sebagai para pelayan di gereja, bahwa ada hal yang harus kita peduli kepada generasi
muda sekarang untuk ke depan. Kalau mereka sekarang sudah melakukan hal-hal bebas-bebas ini, bagaimana tentang rumah tangga ke depan? Jadi harus tegas untuk menolak pergaulan bebas ini bagi anak-anak kita. Dan yang utama adalah dasarnya takut akan Tuhan. Berarti semua orang harus bekerja sama ya, Pendeta ya, baik dari keluarga, pihak gereja, kakak layan, masyarakat. Iya. Terima kasih Bu Pendeta atas waktunya. Tuhan Yesus memberkati.